Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Maulidan, mahasiswa Universitas Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk D1A200025. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, yang pengarangnya adalah Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun isi materi dari buku tersebut yaitu Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Meliputi A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, membahas tentang yang pertama, perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, membahas tentang 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, meliputi tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan Pancasila, membahas tentang landasan ilmiah dan landasan hukum. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, membahas tentang A. Proses berbangsa dan bernegara, meliputi asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional, meliputi pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan yang terakhir, identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, membahas tentang A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, meliputi yang pertama, 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. 5. Ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013. Yang pertama, pokok perkara. Kedua, pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara konstitusi
dan warga negara. Membahas tentang A. Memahami negara, meliputi yang pertama, pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. Membahas tentang yang pertama, pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Membahas tentang A. Memahami negara hukum Indonesia, meliputi pengertian dan ciri negara hukum dan makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia, meliputi sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan juga pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami demokrasi Indonesia. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalam bab 6 kita membahas A. Pengertian wawasan Nusantara, meliputi 1. Faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. B. Landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara, meliputi 1. Landasan wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, meliputi 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, unsur wadah, isi wawasan Nusantara, dan tata laku wawasan Nusantara. Dan F. Implementasi wawasan Nusantara, meliputi wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, dan hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas. Di dalam bab 7 kita membahas tentang A. Ketahanan nasional, B. Pengaruh ketahanan nasional, dan C. Integritas nasional. Mungkin kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.